Saya dikasih permen satu. Nah, itu yang membuat terkesan hanya satu biji permen. Aku pengen jadi suster. Kamu mau jadi suster dia gitu kan. Tapi orang tua setuju nggak? Awalnya enggak. Oh, awalnya nggak, berat juga ya. Nah terus akhirnya ya mereka sampai sakit. Hanya diam, 1000 bahasa tuh ibu tuh hanya diam. Sudah, kalau memang itu keputusanmu, pasrahkan pada Tuhan. Salam Malahim, salam sejahtera, salam semangat sehat. Masih bersama kami dengan Amr Fati di sini, bersama saya Frans Harleon, Willy, dan narasumber kami kebetulan seorang suster. Siapa suster namanya? Saya Suster Teresiana OP. Oke. Tetap di konten kita yang masih berbau dengan panggilan iman, tapi nanti kita kulik sedikit dengan karya pelayanan. Oke, suster, sebelumnya boleh diceritain nggak suster asal dari mana, terus cita-cita suster tuh dulu kecilnya apa, terus ternyata menjadi suster, itu prosesnya gimana? Prosesnya tuh panjang. kereta dong. Prosesnya itu panjang. Kenapa saya katakan panjang? Saya lahir di Bogor. Ya. Lahir di Bogor, keluarga saya sangat sederhana. Kemudian satu hal yang saya ingat sampai sekarang, kesederhanaan dari mereka itu sendiri, yaitu dari sisi penanaman iman, kedisiplinan, dan mereka selalu tidak diperbolehkan kalau kita anak-anaknya menunda. Oke, disiplin. Kebetulan kami itu 8, saya anak ke-7 dari 8 bersaudara. Banyak. Saya anak ke-7, kemudian dari 8, 3 perempuan, 5 laki-laki. Oke. Tapi cita-cita suster sebelumnya mau jadi apa sebelum jadi suster? Itu cita-cita dari kecil. Oh, emang dari kecil udah pengen jadi suster. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa penanaman iman, kebetulan kami anak 8 anak itu kita disekolahkan di sekolahan Katolik. Oh, Oke. Iya. Jadi memang dari begitu kita dilahirkan, kemudian orang tua membaptis kami. 8 anak itu dididik secara Katolik. Ya memang walaupun kalau menarik sendiri, bapak saya dulu itu Muslim. Tapi ya namanya orang dulu ya Pak ya. Tetapi hal-hal seperti itu ya tidak menjadi suatu permasalahan. Artinya memang dari keluarga ibu saya juga Katolik, dan kakek atau bapak dari ibu saya itu katekis. Ibu saya dari Klaten, bapak saya itu Purworejo. Kemudian mereka merantau ke Sukabumi pertamanya. Ketemulah di Sukabumi itu. Nah, kemudian sampai hidup berkeluarga, punya anak 1 di Sukabumi, kemudian selebihnya di Bogor. Sampai itu. Ke suster muncullah Mojang Gelis gitu. Nah, justru itu tadi saya katakan, itu cita-cita saya dari kecil apa? Karena saya melihat figur seorang suster Belanda ya. Kebetulan kami OP juga bukan? Suster bukan, FMM, Fransiskan. Kebetulan kami itu sekolah di sekolahan Katolik milik susteran FMM. Nah, kan kalau zaman dulu itu
ya karena keterbatasan kendaraan, keterbatasan segala macam. Jadi saya ingat itu tuh motor DKW. Nggak tahu ya. Nggak tahu saya malah tuh. Kayak Honda, cuman kan kayak dimodifikasi gitu loh. Jadi anak tuh 4, 2 di depan, 2 di belakang. Bapak saya, terus kakak saya 2 di belakang lagi. Jadi bisa 4, bisa 5 itu di motor itu. Dimodifikasi panjang. Nah itu dia. Lah kan kesulitan anak 8 bagaimana, tapi kan tetap itu harus disyukuri semuanya itu. Banyak anak, banyak berkah, banyak rezeki kan gitu kata orang. Tapi kalau sekarang kayak susah juga nih. Betul. Nah, tetapi kan semua itu Bapak Ibu saya mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kenapa saya dari kecil punya cita-cita menjadi seorang suster? Begitu saya mau belum dijemput, layaknya anak TK ya, saya itu duduk di pelatarannya sekolahan sih sebetulnya, pelataran sekolah kayak di teralis gitu dong, terasnya. Kemudian ada suster Belanda, dia suka main organ, terus ada piano juga. Terus, Yai belum dijemput, belum suster, saya bilang kayak gitu kan toh. Orang tuanya Yai kemana? Sedang itu dikerja dulu suster, saya bilang kayak gitu kan. Nah, yang terkesan lagi, saya diberi permen hanya 1, ya sudah makan. Belum suster, tapi saya udah makan bekal saya bilang gitu. Nah, terus udah gitu, saya dikasih permen 1. Nah, itu yang membuat terkesan hanya 1 biji permen. Zaman dulu kan ada permen yang kecil itu ya, yang warna-warni itu ya. Saya diberi anak-anak ya. Anak TK bisa dibayangkan. Terus saya dikasih permen kan udah senang kan itu. Baik sekali itu orang. Nah, saya itu sambil duduk, suster itu sebentar ya tak hibur dibilang gitu toh. Oh iya suster, dia main piano. Imajinasi saya tuh berjalan. Enak juga ya susternya kok baik. Terus dia pintar main musik gitu toh. Terus jadi tuh saya tuh ngawang-ngawang sambil saya keluarkan buku, ambil pensil, saya gambar lihat wajah suster tersebut, dia senyum gitu loh. Betapa ya jadi suster kok enak sekali gitu loh. Nah, jadi perjalanan dari kecil sampai saya menginjak dewasa, SD itu kan muncul tenggelam terus-terusan kan. Nah, akhirnya ya saya terkenal, saya ditanya sama teman saya, Sil, nama saya kan dulu Sil, kamu udah lulus SD mau kemana? Ya aku sih mau ke SMP, saya bilang itu. Kamu cita-citamu apa? Aku pengen jadi suster. Kamu mau jadi suster? Dia bilang gitu kan. Hebat sekali. Emang kamu nggak mau yang jadi yang lain-lainnya? Enggak lah. Kayaknya mungkin aku pengen jadi suster loh. Saya bilang kayak gitu kan. Nah itu sampai SD, SMP saya di SMP negeri. Kemudian udah SMP saya SPG. Karena kebetulan kan anak 8. Nah kata bapak saya, udah pokoknya bapak sama ibu hanya bisa membiayain kamu sampai kejuruan kan, zaman dulu kan kejuruan ya. Jadi begitu lulus dapat pekerjaan. Nah kemudian saya SPG di Sukabumi, Mardiwana, saya di asrama. Tapi itu tadi ya, hati kecil tidak bisa dibohongi. Iya benar. Jadi lari-lari pagi-pagi saya ikut perayaan Ekaristi di Susteran. Di SFS di Sukabumi itu. Jadi setiap pagi hal itu terus mengusik diri saya. Tapi akhirnya saya bilang, betul nggak ya Tuhan mau memilih saya menjadi pelayannya? Saya katakan seperti itu. Saya juga nggak berani berkata semua itu pada orang tua saya. Cuma tapi orang tua setuju nggak? Awalnya enggak. Awalnya enggak, berat juga. Nah terus akhirnya ya mereka sampai sakit. Oh gitu. Pas mengetahui suster mendaftar itu enggak. Tapi sempat saya kerja. Oh gitu. Jadi setelah saya lulus SPG 3 tahun, nah kemudian udah kursus, ikut kegiatan gereja, terus kebetulan bapak ibu saya juga aktivis gereja. Ibu juga
Bapak ibu juga sudah tidak ada, sudah di surga. Kemudian kakak saya yang nomor 3 juga sudah tidak ada. Kemudian setelah saya lulus SPG, saya ambil kursus-kursus, terus komputer dan lain-lain. Kemudian saya pas ikut kegiatan di kegiatan Legio Maria. Jadi saya semua ikutin itu kegiatan Mudika, Legio Maria. Pokoknya apapun kegiatan di gereja saya ikutin semuanya, lektor, semuanya itu saya ikutin. Dan itu pun juga tidak dilarang oleh Bapak Ibu saya. Bagi saya orang tua itu tidak mengekang saya, apapun kegiatannya. Jadi ada peribahasa mangan orang nggak mangan ki ngumpul. Jadi memang kita tuh enjoy, kita anak berdelapan, bapak saya pulang kerja. Jadi kalau mau makan malam ya kita riung gitu barengan, makan barengan, doa bareng sebelum tidur juga. Jadi ya itu tadi penanaman iman dari kecil tuh selalu menggema dalam hati kita. Sangat berpengaruh juga berarti ya. Nah itu dia. Cuman kan saat itu saya tuh bingung, bener nggak sih saya mau jadi suster seperti itu. Tapi akhirnya saya ikuti semua itu, mengalir, saya ikuti, saya lulus. Kemudian pas saya mengikuti kegiatan di Legio Maria, tiba-tiba ada teman legioner kami mengatakan, Sil, tuh lagi ada lowongan kerja, kamu mau nggak kerja? Di mana? Aku bilang gitu tuh. Di Recis, dia bilang gitu. Wah, itu dulu aku sekolah di situ, aku bilang. Di TK-nya saya bilang gitu. Recis Bogor. Ya, Recis Bogor. Udah, ajukan aja lamaran, dia bilang gitu tuh. Oke, saya bilang gitu. Nah, jadi saya tuh enjoy gitu loh, menikmati semua itu. Ikutin arus saja ya. Nah, mengikuti arus. Kemudian saya mencoba untuk melamar. Saya di tata usahanya. Kemudian saat itu juga saya nggak dites segala macam. Ya karena apa? Guru-gurunya juga udah kenal. Kemudian guru-guru di sana dari TK sampai SMA juga udah kenal dengan bapak ibu saya. Berarti lewat jalur bypass. Nah, bypass. Jadi ya itu tadi mengalir ya. Jadi nggak neko-neko juga, kita tuh mengalir semuanya itu. Biar Tuhan punya rencana apa terhadap hidup kami, ya kita ikutin sampai di mana. Nah kemudian saya bekerja. Dari tata usaha, kemudian saya nyambi untuk jadi guru juga. Udah sana ngajar, kata kepala sekolahnya seperti itu. Jadi selalu ada jalan. Betul. Ada jalan di mana saya kan satu lagi kedisiplinan, hidup doa, terbuka. Selalu terbuka kita. Sekecil apapun kita punya permasalahan apapun, kita selalu terbuka. Sehingga orang tua saya sendiri juga tahu saya bergaul, berteman dengan siapapun, saya pergi kemanapun mereka tuh tahu. Jadi kita anak-anaknya, Pak, Bu, kami mau ke sana ya, saya mau ke sana ya. Jadi kita selalu sharing, selalu care dengan mereka semua sehingga kita juga enak. Nah akhirnya pada saat saya 7 tahun, saya boleh kerja. Saya memang sempat juga omong-omong dengan guru saya, dengan kepala sekolah saya. Saya katakan, Bu, waktu saya katanya udah cukup deh kayaknya 7 tahun. Kenapa? Dia bilang itu. Saya mau masuk suster, saya bilang. Kaget langsung. Ya bener sih, dia bilang gitu. Iya Bu, sejak kapan? Dia bilang gitu. Sebetulnya sih udah dari dulu Bu, saya ingin jadi suster, saya katakan seperti itu. Nah, kamu nggak tertarik dengan lawan jenis atau apa? Saya katakan saya manusia normal Bu, saya katakan. Cuman ketergerakan hati saya juga tidak bisa membohongi diri saya. Saya katakan seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau itu memang jalan hidupmu, tapi sangat sayang sekali kok begitu cepat. Sebetulnya nggak cepat Bu, ini proses bagi saya. Jadi kalau setiap kali saya libur sekolahan, saya kunjungan ke Provinsialat yang Pejaten, kemudian saya ke Cirebon juga, terus ke Jogja novisiat kami. Saya nginep beberapa hari dan saya kontak-kontakan dengan suster yang di Baciro ataupun di Pejaten ataupun yang di Cirebon. Saya kontak dengan para suster semuanya. Akhirnya
tiba waktunya saya mau mengatakan yang sesungguhnya. Nah, begitu saya mau menentukan, saya diam-diam, kemudian saya dites waktu mau masuk suster itu. Oh, kirain pakai jalur bypass juga. Enggak, saya tuh diam-diam. Waktu itu kan juga harus berbicara dengan ada perizinan dari pastor paroki juga. Kebetulan pastor parokinya juga sekarang sudah almarhum Romo Harjono. Kemudian saya diam-diam dan saya sudah diterima. Saya ajak bicara bapak ibu saya di malam hari. Ada apa ngajak bicara? Saya juga pertama saya bicara dulu agak panjang lebar. Aduh gimana ya, saya bilang itu gak enak, saya bilang gitu toh. Ya ada bergulat akhirnya, saya dalam hati saya tuh bergulat gitu. Terus akhirnya saya bilang, Pak, Bu, saya tuh mau masuk suster. Diam, tidak ada satu kata pun tidak keluar di mulut bapak ibu saya itu. Itu kalau di film-film pas lagi ada kata-kata seperti itu langsung ada suara jangkrik. Krik. Nah itu akhirnya diam 1000 bahasa. Tidak ada perkataan iya, boleh atau tidak. Nah akhirnya kan saya bingung. Iya. Gantung. Jadi gimana ini? Saya bilang itu boleh enggak? Emang sudah betul mau jadi suster? Itu kan wajahnya tuh ketus sekali. Bapak saya tuh saya nggak berani melihat wajah bapak saya dan ibu saya itu. Kayak udah strength gitu toh. Terus saya katakan, ya ini perjalanan, sebetulnya perjalanannya panjang Pak. Saya bilang tak gitu kan. Kemudian ibu saya juga menangis. Iya pasti itu. Dia akhirnya memendam semuanya itu dan tidak banyak kata. Hanya diam, 1000 bahasa tuh ibu tuh hanya diam. Nah kemudian gantian yang sakit. Pertama ibu saya. Kemudian saya mengatakan Pak gimana boleh enggak? Saya bilang gitu toh. Saya kan harus juga menentukan laporan ke Baciro, ke suster-suster yang di Baciro, saya katakan seperti itu. Terus akhirnya bapak saya bilang, ya sudah diikutin aja dulu. Terus gimana ibu? Saya bilang tak itu kan. Dan nanti bapak yang bilang. Terus di satu sisi saya juga ya terenyuh ya dan saya juga menangis, ya bergejolak dalam diri saya terus dan berkecambuk. Akhirnya ya kembali lagi. Saya memasrahkan semuanya itu pada Tuhan sendiri, apa yang Tuhan rencanakan dalam seluruh kehidupan saya seperti itu gitu. Tapi pada akhirnya begitu saya pas tanggal 15 Agustus saya diterima dan harus datang. Cuman ya itu tadi dua-duanya sakit. Aduh. Saya kontak, suster bagaimana ya ini malah bapak ibu saya yang sakit dua-duanya. Ya sudah gimana Sil, dibilang itu toh. Nah itu tadi akhirnya mereka juga memberikan dispensasi kelonggaran. Ya sudah nunggu sampai bapak ibu sendiri sehat juga sehat, dibilang itu. Oh ya baik suster, terima kasih banyak. Saya katakan seperti itu. Nah akhirnya saya ke Baciro dan otomatis bapak ibu saya juga nggak nganterin. Jadi ya saya pergi. Tapi ketika orang tua udah sehat. Udah sehat tapi agak lumayan gitu loh. Ya udah akhirnya saya pergi ke Baciro, kemudian ya saya menceritakan. Dan saat itu juga akhirnya aku ikut nangis. Saya ikut nangis ikut nangis. Terus akhirnya ya kemudian suster yang di Baciro, Suster Fidelis mengatakan, sudah kalau memang itu keputusanmu, pasrahkan pada Tuhan. Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya sesuatu yang ingin dikatakan kepadamu. Itulah kekuatan-kekuatan dari orang-orang yang selalu dihadirkan dalam kehidupan saya seperti itu. Sampai akhirnya saya memang memilih dari awal OP. Ya, Ordo Pewarta itu sendiri. Yang memang di Bogor belum ada. Adanya di provinsinya di Jakarta ini di Pejaten gitu. Jadi saya baca-baca, kemudian saya juga diberi buku-buku yang tentang Ordo Pewarta itu sendiri gitu loh. Langsung tertarik dengan OP, saudara?
Ya nggak tahu ya, pertamanya saya hanya buka-buka, browsing-browsing. Oh ini ada beberapa kongregasi. Kemudian kok saya wah ada OP nih. Jakarta kan nggak begitu jauh kan, Bogor Jakarta kan bisa dilalui dengan kereta, dengan ya nggak jauh lah bagi saya. Artinya saya sering ke provinsialatnya ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian diarahkan saya untuk ke Cirebon, kan juga dekat, Bogor Cirebon juga dekat. Kemudian diarahkan ke Baciro, ke novisiatnya gitu. Karya pelayanan di OP itu apa aja sih, Suster? Oh, kebetulan karya pelayanan kami itu ada di pendidikan. TK, SD, SMP, SMA? Ya, kami punya. Semua? Ada. Oh, ada juga semua? Iya, ada. Jadi mulai dari bidang pendidikan atau karya pendidikan, kemudian karya kesehatan, karya sosial, karya pastoral. Nah, kebetulan kalau misalnya di Cimahi, di Cimahi itu lengkap karyanya. Semua ada di situ? Ada di situ. Jadi ada karya pendidikan, terus kami juga punya klinik di Cimahi. Kemudian ada karya sosial, ada pastoralnya juga. Kita di sana lengkap sekali. Kalau suster sendiri masuk ke karya pelayanannya ke arah mana? Kebetulan saya dipercayakan di karya pendidikan. Karena mungkin melihat juga background saya kan pendidikan. Kebetulan sekarang di TK Boncel ya? Kebetulan saya ditempatkan di TK Boncel ini. Saya alumni tuh, Suster. Oh ya, tahun berapa? Tahun berapa? 89 kah? 87 kah? Lupa saya. Itu gitu ya. Tapi suka duka suster di TK Boncel ini apa sih? Menarik gak sih di TK Boncel ini? Menarik tidaknya semua kembali lagi. Intinya saya datang melayani. Betul. Gitu. Apa yang menjadi motivasi awal saya untuk menjadi seorang suster tidak lebih adalah untuk pelayanan. Gitu. Senang, susah saya jalani semua itu. Saya yakin Tuhan mengutus saya nih di TKK Boncel. Pasti Tuhan juga punya rencana. Iya, pasti. Pasti segala sesuatu yang saya alami, suka duka di TKK Boncel ini, ya pasti Tuhan punya jalan dan akan selalu memberikan jalan. Itu yang selalu saya amini dalam seluruh kehidupan saya, seperti itu. Suster kan di TK Boncel nih ya? Ya, Pak. Itu visi misi TK Boncel sendiri itu apa ya? Visinya itu adalah membentuk generasi mandiri yang memiliki budi pekerti luhur dengan semangat bela rasa itu sendiri, Pak. Gitu. Jadi bagaimana kita juga berbela rasa dengan orang-orang di sekitar sini yang memang mau dan ingin bersekolah di TKK Boncel ini. Gitu. Sehat, cerdas, ceria, dan berbudaya. Lah, itu moto banget itu. Beriman, cerdas, berbudi pekerti luhur dan berbudaya. Luar biasa. Iya. Tapi murid-murid di sini banyak juga, Suster, TK Boncel. Puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan dan orang tua sendiri masih memberikan kepercayaan hingga saat ini untuk kita mengembangkan dan melebarkan kerajaan Allah itu sendiri. Amin. Gitu. Tapi kan kita tahu sendiri, Suster ya, sekarang kan lagi masa pandemi ya, ini. Betul, Pak. Gitu. Jadi kegiatan TK Boncel sekarang ini seperti apa? Untuk kegiatan sekarang ini anak-anak ya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang mana kan sudah juga dimulai. Bulan Maret, ya kurang lebih tanggal 16 Maret. Jadi anak-anak sudah difokuskan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah yang seperti juga diminta oleh pemerintah. Jadi akhirnya ya guru-guru saya mereka pembelajaran jarak jauh dengan media online. Nah, TK Boncel nih, TK Boncel kelebihannya apa sih kalau kita sekolah di TK Boncel nih, Suster? Untuk kelebihan di TK pasti ada kekurangan dan kelebihan dong. Semua sekolah pasti ada dong. Iya, jelas. Kelebihannya aja deh apa deh kira-kira? Nah, kebetulan kelebihan kita di sini kalau dilihat
pembentukan karakternya. Kita memang menanamkan untuk pembentukan karakter. Tadi dikatakan kan membentuk generasi mandiri. Nah, jadi bagaimana karakternya anak di sini? Kan di sini juga kan ada anak panti, ada anak luar. Nah, antara anak panti dengan anak luar itu sendiri kan kalau digabungkan memang katakan 1:10 ya, seperti itu. Betul. Nah, itu yang kita coba kupas, penanaman karakter kepada peserta didik itu sendiri gitu loh. Sehingga nantinya outputnya sehingga supaya mereka sendiri bisa mandiri itu kuat sendiri juga. Kuat, iya. Sehingga kita memberikan bekal-bekal dulu dari mulai usia dini itu sendiri, Pak. Tapi dari segi rekreasi anak ya, ini pengalaman saya waktu di Boncel ya. Ada jadwal berenang, benar ya? Masih ada sampai sekarang? Ada, ada berenang. TK tapi ada kolam renang, friend. Mantap. Luar biasa Boncel. ada kolam renangnya loh, Pak. Tapi untuk anak-anak TK juga kan? Iya, anak TK. Bukan hanya anak panti aja? Enggak, untuk anak TK dan anak panti. Dan kebetulan kita kejuaraan-kejuaraan banyak sekali kita memborong piala. Waduh. Dari tiap tahun loh, Pak. Iya. Kita selalu membawa piala-piala itu untuk sekolah kami dari dulu hingga saat ini. Saya sempat dengar itu mengambil juara 1 atau juara umum ya, se-DKI, juara menari kalau nggak salah. Iya, betul. Fasilitasnya apa aja Suster TK Boncel? Kita di sini fasilitas tadi siapa tahu sobat Amor pihak orang tua ada yang mau daftar kan, siapa tahu. Iya, benar. Selain tadi kolam renang. Kemudian kita punya lab komputer. Wih, anak TK udah pakai komputer. Ada anak TK juga anak pembelajaran komputer supaya supaya jenjangnya nanti kelanjutan ke SD. Kita sudah ada persiapan. Karena era sekarang era gadget semua ya. Apalagi kan sekarang harus begini. Nah, kemudian ada drum band. Jadi kita untuk anak juga melatih motoriknya juga. Bagaimana dia secara feeling seninya juga, artnya juga dibentuk di situ. Kemudian menari khususnya tadi ya yang sudah tidak asing lagi. Pas ini Boncel. Pas ini Boncel. Langganan berarti Suster ya? Sama paduan suara. Jadi mereka selalu udah kayak ngeper ya, udah takut gitu. Kalau udah Boncel. Iya. Udah deh pasti Boncel panggung udah pasti juara dah. Jadi mereka sendiri udah deh, aku nyerah. Nah, sekarang kalau misalnya nih, kali aja ada yang berminat mau ke TK Boncel, itu harus menghubungi siapa, nomor teleponnya berapa, atau ada website kah, Facebook, Instagram? Ada ya? Kebetulan kami punya link. Oh gitu. FB, ada IG. Nah, gaul juga nih TK ya? Gaul TK. Iya dong, terus gaul masa zaman hari gini loh, hari gini masa nggak gaul gitu. Nah, kebetulan kami akan mulai untuk penerimaan peserta didik baru itu nanti tanggal 9 November 2020 ini. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, ibu bapak yang mempunyai anak usia dini, datanglah. Bisa nanti menghubungi di bagian tata usaha di sini di bagian tata usaha. Kami mengatakan silakan deh lihat-lihat dulu TK Boncel. Suster boleh nggak saya mau lihat dulu anak-anak saya? Boleh, silakan. Jadi kemudian setelah anak-anak itu melihat dari depan sampai belakang. Kemudian mama aku mau sekolah di sini aja. Pada akhirnya anak yang mengatakan begitu. Kurang apa lagi Boncel? Nah ini alumni ya. Nah makanya harus bisa menceritakan. Harus bisa menceritakan pengalaman. Apa sih yang bisa dibanggakan? Betul. Yang sekarang mau berencana menjadi
orang tua, calon orang tua peserta didik di TKK Bonsel. Oke, sampai di sini perjumpaan bincang-bincang kita dengan Suster Teresiana. OP. Jangan lupa itu ada OP-nya. Jadi OP itu apa, Pren? OP itu ora payu. Itu OP itu Ordo Pewarta. Oke, sobat muda, sobat Amor, masih mau kepo dengan konten-konten kita, tetap kepoin aja dan stay tune terus di Amor Fati. Dan jangan lupa di like, share, and comment. Jangan lupa juga disentil tuh tombol loncengnya. Terima kasih. Salam Amor Fati. Salam Alehem. Salam sejahtera, salam semangat sehat.